Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala, atas kekarunia waktu luang, nikmat kesehatan, karunia ilmu pengetahuan, kenikmatan rizki, keutuhan keluarga. Kita bersyukur atas adanya rasa syukur dalam hati. Kita bersyukur kepada Allah bila mana dalam hati dan perbuatan kita ada manifestasi dari rasa syukur. Adalah sebuah keindahan kalau kita dalam perbuatan kita ada nilai-nilai syukur. Kita berlindung kepada Allah atas sikap lupa dan alpa. Kita sungguh berlindung kepada Allah atas kufur tipis-tipis, yaitu tidak menyadari betapa besar hal apa saja yang Allah karuniakan kepada kita, betapa Allah kasih sayang kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bisa bekerja, kita bisa beribadah, kita bisa memiliki kemerdekaan karena orang lain dan tentu karunia Allah. Kita bisa bekerja karena kampus kita ada dan memberi gaji dan tunjangan karena pimpinan. Kita bisa tenang beribadah karena tak ada orang lain yang membuat kekacauan. Kita pantas bersyukur atas ketentraman lingkungan itu semua. Alhamdulillah. Bersyukur atas yang kecil-kecil, tak usah menunggu hal yang besar-besar. Yang fantastis, bersyukur kepada orang lain menjadi perantara karunia Allah. Karena itu yang menjadi ajaran, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Man lam yashkuril khalil, lam yashkuril khasir. Baiknya keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, kebaikan negara kita, orang-orang baik di universitas kita adalah karunia kita yang patut kita syukuri. Kita berada di Indonesia, sudah termasuk negara muslim yang paling demokratis, aman di dunia, dan patut kita syukuri. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimakumullah, sebagai kaum beriman, kita disarankan untuk tetap waspada. Syaitan ada di mana-mana. Kita bisa saja tergelincir. Sikap kita akan membawa aura lingkungan kita. Sikap sabar adalah bentuk rasa syukur. Para nabi, para rasul, para waliullah, para ulama besar, itu adalah orang-orang yang sabar. Kita orang biasa-biasanya, termasuk diri saya, sering mengeluh, sering menuntut, akhirnya lupa. Itu lawan dari syukur. Tak ada nabi dan rasul yang hidup tanpa beban yang berat. Namun semua nabi dan rasul adalah orang-orang yang tak bersedih dengan situasi apa saja. Mereka itu ahli syukur, terutama hati dan amal perbuatan, bukan hanya lisan. Kemuliaan mereka ada di akhlak kesyukurannya. Manusia itu tempat salah dan lupa. Itulah makanya Allah memberi kitab tuntunan di setiap zamannya. Allah juga mengutus Rasul dan Nabi serta orang alim untuk mengingatkan kita. Karena kita al-insanu
mahalul khata wan nisyan. Kita sering alpa. Di luar sana ada kemiskinan ekstrim. Di luar sana ada kesulitan sosial. Dan di sini kita baik-baik saja. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat apa lagi yang pantas kita dustakan? Salah satu hal yang terbaik selain syukur nikmat, saya mengajak diri saya bersedia memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, menjaga hati, menjaga diri, dan menjaga niat, menghindarkan diri dari sikap menerabas tatanan agar mendapatkan keinginannya. Tokoh-tokoh pahlawan yang merintis kemerdekaan kita bukan orang-orang yang suka mengeluh, dan mereka juga berkali-kali gagal dalam usaha-usaha yang mulia. Oleh sebab itu kita perlu mendidik diri kita harus berani berjuang. Kata Gus Dur, hidup adalah perjuangan. Setiap perjuangan butuh pengorbanan, dan semua pengorbanan besar pahalanya. Orang-orang yang sukses dari dulu dan sampai sekarang itu tak pernah dicapai dengan mudah. Ada perjuangan dan doa di sana. Bahkan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an selalu berpesan kepada para kita bahwa tidak ada kenikmatan hidup tanpa kita bersusah payah sebelumnya. Segala sesuatu yang didapat dengan mudah, apalagi dengan menghilangkan atau mengurangi hak-hak orang lain, bisa hilang keberkahannya. Sesungguhnya kita ini mungkin sudah diberi yang terbaik, sudah diberi banyak. Kadang kita saja yang tak bisa mensyukurinya. Sebagai penutup, saya mengajak diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk mengisi tanggung jawab sebagai rasa syukur. Pertama, tanggung jawab, kasih sayang, ketulusan, dan memberi hal dan melaksanakan kewajiban pada diri sendiri dan keluarga, anak, istri, suami, terutama orang tua. Kedua, tanggung jawab sebagai makhluk dan abdillah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Syukur tertinggi itu syukur amaliyah. Dan yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada tetangga, saudara, terutama yang membutuhkan, dengan berbagi walau dengan sumbangan tak seberapa. Dan yang keempat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara, merawat kerukunan sebagai rasa syukur. Dan yang kelima, tanggung jawab kepada alam dan lingkungan semesta, dan cinta alam dan melindunginya. Merawat jagat dan mencintai manusia dan alam adalah bentuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya serta inayahnya kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.